Bab 1411, Kebangkitan keempat. Dupa manusia telah padam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan selama percobaanku dan percobaan generasi keempat, dupanya tidak pernah padam. Dupanya benar-benar sudah padam. Pikiran Vermilion bertua bergetar ketika dia melihat dupa manusia yang padam, dan teror muncul di matanya. Dupanya sudah padam. Berapa lama dia bertahan dalam persidangan? 7 napas atau tak terbatas. Apa yang terjadi selama persidangan Kaisar Muda ketiga yang menyebabkan dupa padam? Masalah ini terlalu menakutkan, tidak dapat dibayangkan. Saat semua pembudidaya menjadi gempar, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Dupa kedua yang melambangkan dupa bumi tiba-tiba menyala. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi asap dengan cepat muncul di atas dupa kedua. Wang Lin telah menghancurkan langit ujian manusia dan muncul di tanah tanpa batas. Tanah ini dipenuhi retakan dan ada lubang dalam yang menuju ke ujian manusia. Saat Wang Lin bergegas keluar dari lubang ini, api menyebar dari tubuhnya. Seluruh bumi diterangi oleh api ini. Di pinggir tanah, ada sebuah gunung tandus, dan seseorang sedang duduk di puncak gunung tersebut. Orang ini tampak setengah baya dan ada tanda ilusi Vermilion Bird di antara alisnya. Dia awalnya berkultivasi seolah-olah dia tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Namun, pada saat ini, dia membuka matanya dan cahaya aneh melintas. Aura anggota klan. Saat Wang Lin muncul di uji coba bumi, api tak berujung muncul bersamanya. Cahaya nila memancar dan dunia diselimuti lautan api nila. Setelah api indigo muncullah api biru. Kedua api melonjak menuju Wang Lin. Indigo awalnya berasal dari warna biru, sehingga kedua api tersebut saling terkait. Di belakang mereka ada api ungu yang menutupi langit. Itu seperti api iblis yang membentang melintasi cakrawala. Api nila, biru, dan ungu semuanya menyerbu ke arahnya sekaligus. Wajah Wang Lin terpelintir dan jiwanya hampir runtuh. Keempat api membakar tubuhnya, menyebabkan matanya menjadi keruh. Dalam sekejap, api di dalam dirinya menembus tubuhnya dan meletus keluar. Api berwarna merah, oranye, kuning, dan hijau telah mengoyak tubuhnya. Bahkan burung Vermilion di dalam tubuhnya pun terbakar sampai mati. Jiwa Wang Lin runtuh. Pada saat yang sama, api nila, biru, dan ungu mendekati jiwa Wang Lin yang runtuh. Saat 7 warna berkumpul, tampak seperti pelangi yang membakar langit. Ekspresi pria parubaya di cakrawala berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanda di antara alisnya terangkat. Ia terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju api 7 warna. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin di planet Kaisar Agung ditutupi oleh cahaya 7 warna. Retakan halus muncul di tubuhnya dan darah mulai keluar. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Vermilion bertua tidak ragu-ragu untuk tiba di sebelah dupa yang terbakar kedua. Dia mengabaikan fakta bahwa benda itu terbakar dengan cepat dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Perasaan ilahi yang kuat menyerbu masuk. Dao Master Blue Dream juga melangkah maju dan tiba di sebelah dupa kedua. Cahaya biru menutupi tubuhnya dan jarinya mendarat di dupa kedua. Di dalam uji coba bumi, api 7 warna berkobar. Bahkan Vermilion Bird generasi pertama pun tidak mampu melewati ujian ini tanpa perlindungan Kaisar Langit. Pembalasan membakar jiwa Wang Lin. Saat jiwanya menghilang, 3 kekuatan datang menyelamatkannya. Namun, saat ketiga aura mendekat,
kekuatan aneh tiba-tiba meletus dari dalam api 7 warna. Kekuatan aneh ini menampakkan aura kuno, dan rasanya seperti nenek moyang segala sesuatu. Saat tanda vermilion bird dari pria paruh baya menyentuh kekuatan aneh ini, tanda itu memantul kembali ribuan kilometer. Seolah-olah kekuatan yang telah bangkit tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mendek. Artinya, mata pria paruh baya itu menyipit dan dia tiba-tiba berdiri. Kengerian dengan cepat berkumpul di matanya. Ini, apa ini? Perasaan ilahi vermilion bird yang lama telah tiba, tetapi saat ia menyentuh kekuatan misterius, dia langsung tersingkir dari uji coba bumi. Perasaan ilahi Dao Master Blue Dream mengikuti, tetapi saat dia menyentuh kekuatan aneh itu, ada kilatan cahaya biru dan dia juga didorong keluar dari uji coba bumi. Di planet Kaisar Agung, tangan kanan burung vermilion tua itu terlempar ke udara. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Kekuatan macam apa itu? Dao Master Blue Dream merasakan jarinya mati rasa dan mundur karena terkejut. Dia tahu banyak tentang Wang Lin, dan dia mengenali kekuatan yang membuatnya takut. Itu adalah manik penentang surga. Dao Master Blue Dream tidak berbicara, dan dia diam-diam kembali ke sisi Li Qianmei. Dia akan baik-baik saja. Master Simo menyaksikan semua ini dengan kaget. Dia telah memperhatikan bahwa mereka berdua masuk untuk menyelamatkan Wang Lin, tapi dia tidak pernah menyangka kedua pembangkit tenaga listrik ini akan dipukul mundur. Ekspresi Grandmaster Yun Luo menjadi lebih suram dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia samar-samar merasa seperti dia akan mengetahui semua rahasia yang terjadi di dalam. Dao Master Miao Yun berdiri dari awan dan matanya bersinar. Apa yang dikatakan Daoist Water benar. Di dalam ujian bumi, saat jiwa Wang Lin dibakar, manik penentang surga muncul. Sejak penguasa alam tertutup meninggalkannya, manik penentang surga belum muncul. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencarinya, dia tidak dapat menemukannya, seolah-olah itu telah menghilang. Namun, pada saat ini, Heaven Diving Bed telah muncul kembali. Saat itu muncul, api 7 warna itu bergetar dan mulai berputar. Itu dihirup oleh kekuatan aneh di dalam Heaven Diving Bed dan membentuk 7 benih api abadi. Sebuah manik seukuran kepalan tangan bayi melayang di sana, dan 7 biji api melayang di sekitarnya. Sosok ilusi secara bertahap terbentuk dan muncul di dunia. 7 benih api abadi terletak di berbagai bagian tubuh yang terwujud. Saat dia membuka matanya, api 7 warna meletus dan melonjak ke seluruh dunia. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke langit di kejauhan. Seluruh dunia sepertinya telah kehilangan semua warna selain 7 warna di sekitar Wang Lin. Segala sesuatunya menjadi hitam dan putih. Itu seperti lukisan pemandangan, dan warna hitam putih ini memberikan perasaan kesedihan yang tak ada habisnya. Retribusi terakhir dari retribusi 9 karma telah turun. Yang putih adalah langit dan yang hitam adalah bumi. Mereka membentuk 2 kebakaran ekstrim dan mendekati Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi runtuh untuk menghancurkan badai api 7 warna dan Wang Lin, yang ada di dalamnya. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Api putih terasa panas dan mulai membakar badai 7 warna. Saat warna putih menyatu dengan badai api, warna lain ditambahkan. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat api 8 warna mengelilinginya. Dia melihat api hitam mendekat.
9 karma balasan dimulai dengan api hitam dan diakhiri dengan api hitam, membentuk sebuah siklus. Saat api hitam mendekat, Wang Lin perlahan menutup matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat api hitam menyerbu masuk. Hal ini menyebabkan api 8 warna mencapai batas api 9 warna. Ke-9 pembalasan karma telah muncul, membentuk badai yang menghancurkan bumi. Wang Lin berada di tengah badai, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Selain 7 api dengan warna berbeda di tubuhnya, api hitam dan putih dengan cepat mengembun. Api putih ada di dantiannya dan api hitam ada di antara alisnya. Ketika kedua api itu benar-benar terbentuk, Wang Lin membuka matanya. Dunia bergemuruh. Nyalakan api siklus karma saya. Saat suara Wang Lin bergema, api 9 warna di sekujur tubuhnya memadat menuju alisnya dan menyatu di dala. Itu berubah menjadi teratai api 9 warna. Teratai api memiliki 9 kelopak dengan 9 warna berbeda. Pada saat itu muncul, vermilion ber-9 warna keluar dari teratai. Vermilion ber-9 warna tampaknya telah terlahir kembali di dalam teratai. Ia terbang ke langit dan mengeluarkan teriakan vermilion ber. Seruan kebangkitan keempat. Di planet Kaisar Agung, seruan kebangkitan bergema. Dupa bumi baru terbakar setengahnya ketika tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan cahaya 9 warna yang menerangi seluruh planet. Vermilion bertua terkejut sebelum tertawa keras, dan kegembiraan memenuhi matanya. Dia benar-benar melewati 9 retribusi karma dan menyalakan api siklus karmanya sehingga Vermilion Bird miliknya dapat mengalami kebangkitan keempat. Awakening yang keempat membutuhkan api yang besar. Apakah dia dapat sepenuhnya bangkit dan mencapai alam api ethereal akan bergantung pada ini. Sebagai sesepuh, bahkan jika saya harus berbuat curang, saya harus membantunya. Vermilion bertua itu melompat ke udara dan menghilang di hadapan semua orang. Dalam sekejap, auman naga bergema di kejauhan. Raungan ini dipenuhi amarah dan kemarahan. Orang bisa melihat seekor naga sepanjang 100.000 kaki dibawa oleh Vermilion bertua. Para pembudidaya di sekitarnya semua terkesima ketika Vermilion bertua membawa naga yang sedang berjuang di atas dupa. Dia melambaikan tangan kanannya dan luka muncul di keropeng di kepala naga. Darah jatuh seperti air terjun di atas dupa. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, air berkumpul di mata naga api. Itu dipenuhi dengan keluhan dan keengganan, dan mulai berjuang lebih keras lagi. Dengan keras, burung Vermilion tua itu mendarat di atas naga itu. Gelombang api memasuki tubuh naga itu, menyebabkan lebih banyak darah mengalir keluar. Sialan, naga kecil, jangan bergerak sembarangan. Jika anak ini berhasil bangun, orang tua ini akan melepaskanmu dengan bebas. Ketika naga api mendengar ini, ia menunjukkan sedikit keraguan, tetapi segera ia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Bab 1412, 9 warna menyatu menjadi satu. Naga setinggi 100.000 kaki itu secara alami memiliki banyak darah di tubuhnya, tetapi darah yang diinginkan burung Vermilion tua adalah darah naga yang menyala-nyala di dalam benjolan di kepala naga itu. Darah ini mengandung inti api di dalam naga. Ini jauh lebih berharga daripada darah dari seluruh tubuhnya dan sangat langka. Tamparan dari Vermilion bertua itu juga memaksa keluar semua darah naga yang menyala-nyala, dan jatuh ke dupa tanah yang terbakar. Saat darah jatuh, darah itu masuk ke dalam dupa dan menghilang.
Di dalam uji coba bumi, teratai api 9 warna melayang di langit dan Wang Lin duduk di atasnya. Di belakangnya, vermilion ber-9 warna terus menangis. Ada rasa perjuangan dalam tangisannya, seolah berusaha terlahir kembali. Ada kilatan cahaya tak berujung yang menyebar ke segala arah. Lautan api menyebar ke seluruh dunia bumi. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan tato api muncul di matanya. Api ini berwarna 9, dan mulai berputar. Itu berputar sangat cepat, dan dalam sekejap, itu tampak seperti pusaran 9 warna. 9 warna, menyatu menjadi satu. Kebangkitan keempat vermilion bird. Pikiran Wang Lin jernih, dia telah mengalami 3 kebangkitan, dan kekuatan apinya meningkat berkali-kali lipat setiap saat. Namun, 3 kali sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan kebangkitan ini. Kebangkitan keempat sangatlah penting, itu adalah titik di mana api jasmani berubah menjadi api etiril. Sejak zaman kuno, terlalu sedikit orang yang mampu membangkitkan vermilion bird mereka sebanyak 4 kali. Tidak lebih dari 5 orang. Vermilion bird generasi pertama, vermilion bird generasi kedua, vermilion bird generasi ketiga, vermilion bird generasi keempat, selain mereka, hanya Wang Lin yang melakukannya. Meskipun nenek moyang langkah ketiga dari klan burung pipit api juga memiliki petunjuk tentang api halus, dia bahkan bukan burung vermilion, jadi bagaimana dia bisa terbangun? Biarpun dia bisa melahirkan api etiril, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api etiril dari burung vermilion yang sebenarnya. Kesulitan dari kebangkitan keempat tidak dapat digambarkan. Kekuatan mantra api etiril dapat menyebabkan semua penggarap gemetar ketakutan. Namun, kebangkitan keempat burung vermilion membutuhkan jumlah api yang tak terbayangkan. Hanya ketika api surgawi telah terkumpul dalam jumlah yang cukup barulah ada peluang untuk bangkit. Teratai api 9 warna di bawah Wang Lin melepaskan api 9 warna tak berujung yang memasuki tubuhnya. Api ini muncul di dalam mata kirinya, menyebabkan pusaran 9 warna berputar lebih cepat. Pada saat yang sama, vermilion bird 9 warna yang besar menangis lebih keras. Tangisannya menggemparkan dan menyebabkan seluruh ujian bumi bergetar. Tidak cukup api. Wang Lin mendongak dan api keluar dari tubuhnya. Pusaran 9 warna terbang keluar dari mata kirinya dan membentuk badai api 9 warna di sekelilingnya. Badai api ini sepertinya bisa menghancurkan dunia ini. Kebangkitan keempat vermilion bird milik Wang Lin mengandalkan pembakaran obsesinya untuk menyalakan api karma. Dengan demikian, jumlah api yang dibutuhkan pun lebih tinggi. Tepat pada saat ini, cahaya darah merah tua menyala di ujian bumi dan hujan darah tipis mulai turun. Hujan darah turun dari langit, dan setiap tetesnya mengandung api penghancur dari naga api. Kedatangannya membawa sumber api baru bagi Wang Lin. Saat tetesan darah turun, mereka mulai berkumpul di sekitar Wang Lin daripada jatuh ke tanah. Segera, bola darah terbentuk di sekitar Wang Lin. Bola darah mulai terbakar dan segera diserap oleh vermilion bird 9 warna. Jumlah api di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan cepat dan vermilion bird 9 warna mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Api di seluruh uji coba bumi menjadi semakin kuat. Hujan darah terus turun, dan saat tangan Wang Lin membentuk segel, api di sekelilingnya menyala dengan gila-gilaan. Vermilion bird 9 warna menjerit saat hujan darah menyatu dengannya. Kemudian bulu 9 warna di tubuhnya mulai terbakar. Masih belum cukup,
Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan bahwa apinya belum mencapai titik di mana Vermilion Bird miliknya bisa mengalami kebangkitan keempat. Mata pria parubaya di gunung kosong itu menampakkan cahaya aneh. Dia melihat ke kejauhan dan tangannya membentuk segel dan tanda api di antara alisnya melayang di hadapannya. Tanda api menjadi halus, seolah-olah tidak ada. Pria parubaya ini menghela nafas dan bergumam, orang ini memiliki aura seseorang yang kukenal, aura muridku Lu Yun. Saat aku pergi saat itu, aku mempersulit anak itu. Mata pria parubaya itu meredup saat dia meraih api di hadapannya dan melemparkannya. Api ethereal mulai berkobar di dalam Earth Trial. Api ini tidak mengeluarkan panas namun masih bisa membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Saat itu muncul, ia terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, api ethereal yang mengerikan muncul di sekitar Wang Lin dan dengan cepat memasuki Vermilion Bird 9 warna yang sedang berjuang. Pria parubaya itu adalah penguasa generasi kelima, Vermilion Bird Lu Yun, Vermilion Bird generasi keempat. Dia telah membangunkan Vermilion Bird dan memasuki alam api ethereal. Saat api ethereal menyatu dengan Vermilion Bird milik Wang Lin, Vermilion Bird mengeluarkan teriakan yang mulia. Api di sekitar Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Dengan bantuan api ini, Wang Lin, yang sedang duduk di atas teratai api, mengeluarkan suara gemuruh. Api di sekelilingnya melonjak dan badai api 9 warna menyelimuti dirinya dan Vermilion Bird. Saat pusaran berputar, 9 warna akan menyatu menjadi satu. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih keras. Dalam sekejap, badai api 9 warna menjadi kabur dan 9 warna menjadi kabur. Dalam sekejap, warna merah dalam 9 warna itu runtuh dan menghilang. Segera setelah itu, jeruk bergetar dan menghilang. Kedua warna api ini seakan menyatu, membuat badai api ini semakin hebat. Seluruh ujian bumi terbakar di bawah lautan api ini. Pada saat ini, di planet Kaisar Agung, naga itu sedang menatap burung Vermilion tua. Semua darah naga yang menyala-nyala dari benjolan di kepalanya telah diperas hingga kering, hingga tidak ada setetes pun darah yang bisa dikeluarkan. Vermilion bertua menatapnya dan meraung, "Sial, apa yang kamu lihat? Karena semua darah naga yang menyala-nyala telah hilang, berikan aku darah naga biasa. Kamu begitu besar, tidak masalah menumpahkan darah." Naga itu akan mengeluarkan raungan pemberontakan, tapi Vermilion bertua itu selangkah lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak kasat mata menutup mulut naga itu, menyebabkan aumannya terpaksa mundur tanpa tujuan. Meminjam auman yang dipaksakan kembali, Vermilion bertua melambaikan tangannya. Luka sepanjang 1000 kaki muncul di naga itu, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Kamu sudah menyerahkan semua darah nagamu yang menyala-nyala, tapi jika kamu menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Jika anak itu tidak bisa bangun, aku tidak akan menepati janjiku. Keluhan di mata naga menjadi lebih kuat, tetapi ketika mendengar kata-kata burung Vermilion yang lama, ia menutup matanya. Ia mulai memeras darahnya sendiri seperti orang gila sambil mengaum di dalam hatinya. Burung Vermilion ini semuanya sesat. Itu adalah Vermilion Bird generasi pertama yang menipu saya untuk membuat saya meninggalkan domain api dan kemudian terus-menerus mengeluarkan darah. Kehidupan macam apa ini? Sekarang Vermilion Bird generasi kedua telah menjanjikanku kebebasan. Naga tua ini harus mencobanya. Darah naga dalam jumlah besar memasuki uji coba bumi.
Hujan darah turun dari langit, menyebabkan api semakin membesar. Meskipun darah naga ini tidak bisa dibandingkan dengan darah naga yang menyala-nyala, jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, jumlah api yang dimiliki Wang Lin untuk kebangkitan keempatnya meningkat. Badai api di sekitar Wang Lin meraung. Setelah api merah dan oranye menghilang, api kuning juga menghilang, diikuti oleh api hijau yang menyeramkan. Di Great Emperor Planet, mata Vermilion bertua bersinar. Dia mengatupkan giginya saat tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya sebelum menunjuk ke dupa tanah. Api etiril keluar dari jarinya ke arah dupa bumi. Anak kecil, untuk membantumu, orang tua ini telah memberikan segalanya. Apakah kamu bisa bangun untuk keempat kalinya akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Di dalam uji coba bumi, setelah hujan darah, api etiril burung Vermilion tua menyerbu masuk dan menyatu dengan burung Vermilion milik Wang Lin. Munculnya kekuatan ini menyebabkan api nila, biru, dan ungu menghilang dari badai api di sekitar Wang Lin. Saat ini, 7 warna sudah menyatu. Hanya hitam dan putih yang terus berjuang. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan berbisik, api di sini sudah mencapai batasnya, dan tidak ada yang tersisa untuk terbakar. Dalam hal ini, saya tidak memerlukan bantuan apapun, aku akan memadukan api hitam dan putih dengan paksa. Mantra Dao, Fius, Wang Lin meraung, dan api hitam putih di sekitarnya bergetar. Sebuah kekuatan aneh keluar dari tubuh Wang Lin. Itu adalah kekuatan yang bisa memadukan apapun. Saat ini, api putih segera menghilang. Hanya ada api hitam yang tersisa di dalam badai api. Badai api hitam ini masih berputar, namun menjadi semakin ringan, semakin lemah. Sesaat kemudian, Wang Lin berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan api hitam itu runtuh. 9 warna menyatu menjadi satu. Saat 9 warna menyatu menjadi satu, Vermilion Bird milik Wang Lin bergegas keluar. Vermilion Bird dikelilingi oleh api etiril yang samar, dan ia mengeluarkan teriakan Vermilion Bird yang menggemparkan surga. Kebangkitan keempat Vermilion Bird selesai. Kebangkitan keempat, ubah api jasmaniku menjadi api etiril. Wang Lin tiba-tiba bangkit. Teratai api 9 warna di bawahnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul menuju Vermilion Bird miliknya. Bab 1413, Ubah Kemanik Penentang Surga. Saat burung Vermilion mengalami kebangkitannya yang keempat, semua api di ujian bumi mulai berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap mata, semuanya menyatu ke dalam tubuh Vermilion Bird. Pecahan teratai api 9 warna membentuk baju besi 9 warna di sekitar Vermilion Bird. Kemudian lautan api tiba, dan dalam sekejap, semuanya diserap oleh Vermilion Bird. Dari jauh, ia tidak lagi tampak seperti burung Vermilion, melainkan roh api abadi. Api di dalamnya telah mencapai puncak api jasmani dan hanya perlu satu langkah untuk mencapai alam api etiril. Roh api Vermilion bertampak terdistorsi saat api menderu, dan sedang melalui fase transformasi terakhirnya. Prosesnya bisa lama atau pendek, tapi tidak bisa diganggu. Setelah diganggu, kesempatan sekali seumur hidup ini akan hilang dan kebangkitan keempat akan kembali, sehingga tidak ada peluang kebangkitan keempat lagi. Ini adalah momen yang sangat kritis bagi Wang Lin. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan yang tidak dapat diprediksi oleh Wang Lin terjadi.
10.000 pembudidaya semuanya mulai dari dupa bumi, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa perubahan mengejutkan sedang terjadi pada kabut magnetis di sekitar planet Kaisar Agung. Kekuatan magnet mengaduk kabut, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Planet Kaisar Agung berbentuk seperti batangan, dan biasanya akan sangat sulit untuk mendeteksi rotasinya. Namun, pada saat ini, seluruh planet bergemuruh dan langit berubah warna. Para pembudidaya di sekitarnya merasa bumi bergetar dan langit bergetar. Planet Kaisar Agung mulai berputar perlahan. Dari perputarannya yang hampir tidak kentara, ia menjadi semakin cepat hingga seperti jarum yang berputar dengan panik di kompas. Perubahan ini segera menyebabkan ekspresi para penggarap di sekitarnya berubah. Mata Tuan Simo dipenuhi ketakutan saat dia tiba-tiba mendongak. Tangan Grandmaster Yun Luo masih membentuk segel ketika, dengan keras, tangan kanannya menjadi berantakan dan berdarah. Tubuhnya terlempar ke belakang, wajahnya menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Pergolakan di planet Kaisar Agung, bencana akan menimpa sistem bintang kuno. Grandmaster Yun Luo gemetar saat dia mundur dengan ketakutan di matanya. Ramalannya barusan telah mencapai titik kritis, dan dia akan meramalkan kebenaran ketika sebuah kekuatan datang entah dari mana dan menyebabkan tangan kanannya meledak. Namun, saat tangan kanannya lumpuh dan ramalannya terganggu, dia melihat gambar buram. Dalam gambar itu, ada sosok buram yang dikelilingi manik. Ada juga penunjuk kompas di belakangnya. Itu adalah sistem bintang kuno, dan dipenuhi dengan cahaya darah yang mengerikan, dan banyak mayat dapat dilihat. Seluruh sistem bintang kuno diwarnai merah darah. Dia melihat daging Dao Master Miao Yin runtuh dan jiwa asal hancur. Dia juga melihat berbagai penggarap langkah ketiga sistem bintang kuno semuanya mati secara tragis. Dia juga melihat runtuhnya formasi alam tertutup. Dia juga melihat dirinya sendiri dan telapak tangan dari sosok samar-samar itu berayun ke arahnya. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya saat tubuhnya menjadi abu dan jiwa asalnya mati. Saat jiwa aslinya dihancurkan, dia menjerit menyedihkan. Saat teriakannya bergema, pada saat kematiannya, sosok buram itu tampak berbalik dan menatapnya. Tatapan ini menjadi mimpi buruknya. Grandmaster Yun Luo batuk darah sekali lagi dan mundur beberapa ratus kaki. Dia belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Dao Master Miao Yin juga melompat, dan awan di bawahnya menghilang. Dia menangkap kipas angin dan perasaan ilahi menyebar, ekspresinya segera berubah. Tak hanya dia, mata Dao Master Blue Dream juga menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya biru mengelilingi putrinya. Tatapannya tertuju pada langit yang sudah kacau. Pada saat ini, langit dipenuhi kabut dan kekuatan magnet yang tak ada habisnya. Kabut magnetis di sekitar planet ini tiba-tiba turun. Ekspresi Vermilion bertua itu sangat serius saat dia mendongak dalam diam. Bahkan lelaki tua kadal yang matanya tertutup sepanjang waktu tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Jika mereka bereaksi seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang 10.000 petani di sekitarnya. Mereka semua berpencar dan ketakutan memenuhi pikiran mereka. Mereka bisa merasakan bumi bergetar dan planet Kaisar Agung berputar dengan cepat. Tentu saja, mereka berputar bersamanya. Ada juga kura-kura raksasa di arena. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang tajam. Kabut yang lebih magnetis pun muncul di langit.
Kabut membentuk pusaran di langit di depan mata semua orang dan turun ke atas kura-kura raksasa di arena. 10.000 penggarap di sekitarnya semuanya tersebar dan ketakutan memenuhi mata mereka. Hanya Vermilion bertua dan rekan-rekannya yang tetap tidak bergerak saat mereka menatap pusaran magnet yang masuk. Pusaran magnet tiba-tiba turun. Itu tidak menyerang kura-kura raksasa tetapi ditujukan ke dupa bumi. Dalam sekejap, pusaran itu memasuki dupa bumi. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Seolah-olah dupa bumi telah menjadi lubang hitam yang melahap seluruh kabut magnet di sekitarnya. Mata Vermilion bertua dipenuhi dengan keterkejutan dan tanpa sadar dia tersentak. Ini, ekspresi Master Simo menunjukkan ketakutan. Dia dalam keadaan linglung dan tidak bisa menebak apa yang terjadi di dupa bumi. Adapun Grandmaster Yunluo yang pucat, ketika dia melihat kabut magnetis memasuki dupa bumi, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Mungkinkah sosok buram itu adalah dia? Dao Master Miao Yun juga menatap dupa bumi. Pikirannya bergetar dan dia meraung di dalam hatinya, manik penentang surga, ini pastinya kekuatan dari manik penentang surga. Di dalam dupa bumi, Wang Lin berada pada momen penting transformasi apinya menjadi api etiril. Namun, manik penentang surga di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dengan energi asal. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia merasakan uji coba bumi bergetar seolah berputar dengan cepat. Namun, dengan dia berada di dalam persidangan, sulit untuk langsung menilai. Saat ini, langit ujian bumi digantikan oleh kabut. Kabut ini mengandung kekuatan magnet yang kuat, dan setelah menutupi seluruh langit, ia menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Kekuatan magnet yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya dan menuju manik penentang surga. Manik penentang surga muncul di dadanya dan tampak seperti topan yang terus melahap gaya magnet. Ia berkedip dengan cepat, dan setiap kali berkedip, semakin banyak kabut magnetis yang terserap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin merasakan tubuhnya bergemuruh. Saat manik penentang surga menyerap kekuatan magnet, ia melepaskan kekuatan ke dalam jiwanya dan gambaran melintas di benaknya. Semua gambar berisi hal yang sama. Itu adalah kompas raksasa. Kompas ini sangat besar, itu bisa dibandingkan dengan ruang itu sendiri. Di kompas, ada penunjuk besar yang berputar perlahan. Ada lampu flash yang datang dari penunjuk dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Di tengah kompas ada soket dengan manik raksasa. Manik itu adalah manik penentang surga. Pada saat yang sama gambaran itu muncul di benak Wang Lin, ilusi yang mengejutkan pikiran semua orang juga muncul di sekitar planet Kaisar Agung. Di luar Great Emperor Planet, ada kilatan cahaya, dan kompas raksasa muncul. Setelah ilusi muncul, planet Kaisar Agung di tengah tampak seperti sebuah penunjuk. Pada saat ini, planet Kaisar raksasa berputar dengan cepat seperti penunjuk kompas yang berputar. Ada manik buram di tengah kompas. Manik ini keruh, dan sosok samar terlihat di dalamnya. Sosok ini adalah Wang Lin. Great Emperor Planet yang seperti penunjuk tiba-tiba bergetar dan berhenti berputar. Itu menunjuk ke arah barat daya. Saat ia berhenti berputar, seberkas cahaya hantu melintas dari planet Kaisar Agung dan melesat ke arah barat daya sistem bintang kuno. Cahaya hantu itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dan bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, ia melesat ke kejauhan.
Apapun yang menghalangi jalannya, apakah itu kultivator atau planet budidaya, akan hancur secara diam-diam. Dalam sekejap, cahaya hantu itu sampai di ujung arah barat daya. Disinilah formasi alam tertutup berada. Formasi alam tertutup memiliki para penggarap yang ditempatkan di sana setiap saat. Semua kultivator merasa pandangan mereka kabur, dan dalam sekejap, tubuh hampir 1000 kultivator ini semuanya hancur. Cahaya hantu langsung bertabrakan dengan formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup sepertinya mendidih dan semua roh harta karun muncul. Kemudian cahaya hantu itu menghilang. Tidak diketahui apakah itu telah menyatu dengan formasi atau menembus ke dalamnya. Kompas ilusi di sekitar planet Kaisar Agung perlahan menghilang dan planet berhenti berputar, kembali seperti semula. Di dalam uji coba bumi, manik penentang surga di dalam Wang Lin menyerap gaya magnet terakhir. Kemudian gaya magnet yang tak ada habisnya mengalir keluar dari manik tersebut seolah-olah memuntahkan kembali semua gaya magnet yang telah dimakan. Tubuh Wang Lin seperti saringan ketika sejumlah besar kabut magnet keluar dari tubuhnya. Burung vermilion yang berada pada saat kritis untuk berubah dari api jasmani menjadi api etiril adalah yang pertama menanggung beban gaya magnetis. Saat gaya magnet menyapu, semua api jasmani runtuh dan berubah menjadi api etiril. Namun, karena gaya magnet yang menyapu, api tersebut mengalami perubahan yang aneh. Jika nenek moyang vermilion bergenerasi pertama melihat perubahan ini, bahkan dia akan terkejut. Bab 1414. Ketenaran tanah yang jatuh. Api etiril tidak terlihat, dan dapat membakar semua emosi. Namun api ini hanya dapat digunakan untuk melukai musuh dan tidak dapat meningkatkan level budidaya anggota klan burung vermilion. Api etiril adalah api yang mampu memusnahkan dunia. Ia dapat membunuh tetapi tidak dapat dikeluarkan dari tubuh penggarapnya. Itu tidak terlihat, jadi bisa bertahan selamanya. Jumlah yang ada hanya akan menjadi jumlah yang diubah dari api jasmani. Hingga kematian sang penggarap, itulah jumlah api etiril yang akan mereka miliki. Namun, pada saat lahirnya api etiril Wang Lin, ia tersapu oleh kekuatan magnet. Perubahan aneh yang bahkan nenek moyang generasi pertama pun tidak bisa jelaskan terjadi. Saat ini api etiril lahir, ia menyerap sebagian gaya magnet. Jika hanya ini saja, maka tidak akan menjadi masalah besar, karena gaya magnet luar dapat menghilang kapan saja. Namun, kekuatan magnet di dalam api etiril Wang Lin berasal dari manik penentang surga, jadi kekuatan magnet itu abadi. Hasilnya, meskipun gaya magnet tidak mengubah kekuatan api etiril, hal itu menjadikan Wang Lin orang pertama yang mampu menyerap api etiril. Wang Lin tidak memiliki banyak api etiril saat lahir, tetapi jika dia terus menyerap lebih banyak, kekuatan api etiril miliknya akan sangat menakutkan. Kabut magnet dengan cepat keluar dari tubuh Wang Lin dan memenuhi ujian bumi dalam sekejap. Sesaat kemudian, ia keluar dari uji coba bumi dan naik ke atas planet Kaisar Agung. Kabut magnet tak berujung keluar dan memenuhi langit planet Kaisar Agung. Ia kembali keluar dan menjadi kekuatan magnet yang mengelilingi planet ini. Tampaknya tidak berubah dari sebelumnya, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan perbedaannya. Sebelum memasuki Heaven Death Bed, kabut magnetnya bersifat destruktif dan mati. Namun, kini tampak lengkap dan seolah berisi kehidupan. 10.000 petani menatap dengan heran melihat semua ini.
Saat mereka menyaksikan dupa kedua melepaskan semua kabut magnet, suara retakan datang dari dupa raksasa yang setengah terbakar. Suara ini memekakkan telinga dan jelas masuk ke telinga setiap kultivator. Retakan muncul pada dupa dan mulai menyebar. Segera, retakan menutupi seluruh dupa. Dengan keras, dupa tanah yang terbakar terbelah menjadi dua di tengahnya. Sisi yang terbakar terlepas dari kura-kura raksasa dan jatuh ke arena. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Dupa manusia telah padam dan dupa bumi terbelah menjadi dua, satu-satunya yang masih menjulang tinggi adalah dupa surga. Ekspresi Grandmaster Yun Luo bahkan lebih pucat. Dupa tanah yang patah itu seperti pikirannya yang hancur, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Seharusnya bukan dia, tidak mungkin dia. Mulut Tuan Simo kering setelah menyaksikan persidangan Wang Lin, semua yang terjadi di luar imajinasinya. Jejak rasa takut yang sangat tersembunyi terhadap Wang Lin muncul di dalam dirinya. Awalnya ini adalah situasi yang mustahil bagi seorang kultivator langkah ketiga, yang membuat takut seorang kultivator langkah kedua. Namun, pada saat ini, hal itu muncul dalam diri Master Simo. Dao Master Miao Yin menatap dupa bumi yang patah menjadi dua. Matanya menyipit saat dia mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Ada sedikit keserakahan di matanya. Manik penentang surga, aku menginginkannya. Dao Master Blue Dream memasang ekspresi rumit saat dia menarik pandangannya dan merenung dalam diam. Di sampingnya, Li Qianmei menundukkan kepalanya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Vermilion bertua menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Anak kecil ini, apa yang dia lakukan, perubahan ke planet Kaisar Agung jelas ada hubungannya dengan dia, berapa banyak rahasia yang disembunyikan anaknya. Ini bagus, dupa pertama padam dan dupa kedua terbelah. Setengah, bagaimana uji coba dilanjutkan, bagaimana uji coba akan dinilai. 10.000 petani di sekitar menjadi gempar setelah hening sejenak. Dupa kedua sebenarnya terbelah dua. Ini, apa tingkat kultivasi kaisar muda ketiga ini yang mampu melakukan ini? Pemadaman dupa pertama sudah mengejutkan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan dupa kedua yang terbelah menjadi dua. Saya khawatir ini tidak ada hubungannya dengan kaisar muda ketiga. Saya pikir ini ada hubungannya dengan kabut magnet. Namun, mengapa kabut magnet tiba-tiba memasuki dupa? Berbagai pemikiran muncul di kepala mereka, tetapi semua mata mereka tertuju pada tubuh Wang Lin sebelum dupa pertama, dan mereka menunggu kebangkitannya. Akankah orang ini terbangun atau akankah dia menyalakan dupa berikutnya tanpa menyentuhnya seperti sebelumnya? Dalam uji coba bumi, setelah semua kabut magnet keluar dari tubuh Wang Lin, manik penentang surga berangsur-angsur menghilang. Seluruh uji coba bumi menjadi tenang, hanya api etiril di sekitar Vermilion Bird milik Wang Lin yang menyala tanpa suara. Setelah sekian lama, Wang Lin melihat ke arah Vermilion Bird dan menarik napas. Vermilion Bird menjerit dan memasuki mata kirinya. Pada saat yang sama, api etiril muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Api ini tidak berwarna dan mengeluarkan aura destruktif. Wang Lin menghirup udara kotor dan menatap ke langit. Sesaat kemudian, alih-alih memilih untuk pergi, dia malah melangkah maju. Dia melintasi puluhan ribu kilometer dan tiba di tepi ujian bumi, di gunung kosong yang tidak terbakar. Vermilion Bird generasi keempat sedang duduk diam di gunung yang kosong. Dia juga berada di dalam persidangan,
jadi dia jelas merasakan apa yang dialami Wang Lin, dan dia terkejut. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menahan keterkejutannya dan diam-diam melihat ke kejauhan. Di depannya, dunia berputar dan Wang Lin keluar. Dia tiba di hadapan Vermilion Bird generasi keempat dan juga merenung dalam diam. Vermilion Bird generasi keempat melihat kembali ke arah Wang Lin dan berbisik, "Setelah kebangkitan keempat Anda masih perlu memberi makan api etiril Anda untuk jangka waktu tertentu. Ingatlah hal itu." Wang Lin mengungkapkan ekspresi rumit terhadap pria paruh baya di depannya. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah senior adalah Vermilion Bird generasi keempat?" "Saya." Pria paruh baya itu mengangguk. Wang Lin tetap diam. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Vermilion Bird generasi kelima telah melakukan banyak hal untuk junior. Sebelum dia meninggal, dia berbicara tentang bagaimana dia menemani Vermilion Bird generasi keempat." Mata pria paruh baya itu menunjukkan kesedihan dan dia mengangguk. Suaranya mengandung kesedihan saat dia berbisik, "Aku tahu." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai pada kehampaan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan patung batu perlahan terbang keluar. Patung batu ini dibentuk oleh tubuh Kaisar Ilahi Burung Vermilion setelah dia meninggal. Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama menjalani hidupnya untuk Sekte Ilahi Burung Vermilion. Menurutku, tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk disebut Burung Vermilion. Saat Wang Lin melihat sisa-sisa Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama, kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Sementara Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama mengkhawatirkan Sekte Ilahi Burung Vermilion, "Anda tidak ada di sana, Burung Vermilion generasi kedua tidak ada di sana." Di 4 Sekte Ilahi, Kaisar Ilahi Macan Putih meninggal, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam meninggal, Kaisar Membelot, dan Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak. Selama puluhan ribu tahun, hanya Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang bertahan. Bahkan pada saat kematian ini, dia tidak bisa melupakan masalah Sekte Dewa Burung Vermilion, dia tidak bisa melupakan gurunya. "Hari ini, junior bisa bertemu senior, jadi aku akan meninggalkan jenazahnya di sini. Saya yakin Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama akan memilih untuk tinggal di sini juga untuk menemani guru yang meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Mungkin ini rumahnya." Wang Lin mundur beberapa langkah, berlutut di hadapan Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan bersujud 3 kali. "Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua, murid ini telah membawamu ke sini dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Saya telah membawa Anda kembali ke sisi Vermilion Bird generasi keempat, rumah Anda. Saya tidak dapat membalas apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi janji saya akan terus berlanjut." Setelah dia bangun, Wang Lin melihat Vermilion Bird generasi keempat dengan ekspresi yang rumit. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior, telah membantu saya sebelumnya. Junior akan pergi." Wang Lin menghela nafas dan pergi. Dia bisa menerima Vermilion Bird generasi kedua, tapi dia tidak bisa menerima Vermilion Bird generasi keempat. Jika Vermilion Bird generasi keempat tidak pergi, Kaisar Ilahi yang lama pasti sudah melalui kebangkitan keempat. Jika Vermilion Bird generasi keempat tidak pergi, Kaisar Ilahi yang lama tidak akan mati. Vermilion Bird generasi keempat melihat mayat muridnya dan tubuhnya gemetar. Rasa sedih yang kuat muncul di matanya. Dia perlahan berdiri dan tangan kanannya yang gemetar menyentuh wajah muridnya. "Lu Yun, gurumu,
telah berbuat salah padamu. Air mata mengalir dari mata Vermilion Bert generasi keempat. Guru tahu segalanya tentang 4 sekte ilahi, hanya saja saya tidak bisa kembali. Ketika saya datang ke sistem bintang kuno, seseorang memasang segel misterius dalam diri saya, gumam Vermilion Bert generasi keempat. Penampilannya tampak semakin menua saat dia melihat mayat muridnya dan memikirkan masa lalu. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba membuka segel pada diri saya, tetapi saya masih belum berhasil, bahkan leluhur generasi pertama tidak dapat melepaskan segelnya. Saya hanya dapat tetap berada dalam uji coba bumi dan tidak mengambil setengah langkah keluar. Jika aku pergi, segelnya akan pecah, membuatku kehilangan kewarasan dan menjadi gila. Lu Yun, bukan karena guru tidak ingin kembali, aku hanya tidak bisa kembali. Air mata anak keempat generasi Vermilion Bert terjatuh saat dia melihat mayat muridnya. Air mata itu berisi kesedihan yang tak ada habisnya di hatinya, kenangan menyakitkan, dan penyesalan yang tak ada habisnya. Bukan hanya aku, Vermilion Bert generasi kedua juga memiliki segel ini di dalam dirinya. Dia bisa menekannya, jadi dia tidak harus tetap berada di dalam uji coba bumi, tapi dia tidak bisa meninggalkan tanah jatuh, tanah jatuh, tanah jatuh. Ini adalah tanah jatuhnya klan burung Vermilionku. Entah kita akan jatuh ke dalam kegilaan atau jatuh dari kasih karunia. Vermilion Bert generasi keempat bergumam dengan getir seolah dia sedang menjelaskannya kepada muridnya. Sosok Wang Lin berjalan menuju langit semakin jauh hingga dia menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya menghilang, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka di bawah dupa manusia. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.